orang yang bisa gitu ya, perspektifnya itu seperti apa gitu. Dan yang gue tanya adalah, Basara bilang, coba kamu bayangin aja, setiap kamu ada di mana-mana selalu ada yang ngeliatin kamu dari setiap sudut katanya. Ada hal-hal yang nggak enak nggak sih selama proses syuting? Dikejar Astrada. Nggak usah syuting film setan, film biasa pun kadang juga gitu. Gue suka banget sama proses pembuatan film horor tuh karena beda aja gitu dari film drama dan juga yang lainnya gitu. Dan apa yang menarik? Pemilihan kata-katanya tuh nggak kayak orang Jawa abal-abal gitu maksudnya ya. Dan ketika aku amati di lokasi syuting itu memang barang-barang yang dari zaman gue kecil lah, pada prinsipnya gitu ya. Oh ini dulu gue tahu nih, waktu kecil ada nih emang barang nih. Ini shampoo gue tahu nih, zaman dulu. Ari dan Mas Christian, boleh nggak sih kenalin dulu di film Segoro Pitu ya, Santet Segoro Pitu ini sebagai apa sih gitu? Oh boleh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Ari Irham, berperan sebagai Ardi di film Santet Segoro Pitu. Dan saya Christian Sugiono, saya berperan sebagai Pak Sucipto di film Santet Segoro Pitu. Jadi kita hari ini mau ngomong soal santet-santetan nih, atau gimana? Oke, mungkin Ari atau Mas Christian, boleh nggak sih dijelasin dulu gitu, film Santet Segoro Pitu ini apa gitu, apakah? Kalau dari judulnya pasti film horor, atau jangan ini film drama komedi, atau apa nih? Boleh nggak sih dijelasin dulu film Santet Segoro Pitu adalah film horor. Oke. Diproduksi oleh Hitmakers. Ini film bercerita tentang santet yang paling ampuh yang ada di Tanah Jawa, yaitu Santet Segoro Pitu, gitu ya. Di mana story-nya adalah dengan latar pasar, di mana Pak Sucipto, saya itu seorang pedagang di pasar, dan pasar itu banyak terjadi persaingan tidak sehat dengan menggunakan ilmu-ilmuwan, gitu ya. Dan juga Pak Sucipto akhirnya kena ketika dia menemukan sesuatu di depan tokonya, dia buka, dan kemudian teror mulai kepada keluarganya, kepada dirinya, dan orang-orang sekitarnya. Sebenarnya sebelum mau tahu lebih jauh soal film Santet Segoro Pitu, aku mau tahu dulu dong, kalau dari Ari dan Miss Christian sendiri, sebenarnya percaya nggak sih sama ilmu hitam atau dalam artian santet gitu? Percaya nggak sih atau gimana pendapatnya? 50-50 lah ya. Apa namanya, percaya nggak percaya, tapi yang harus diakui emang pasti ada gitu ya. Apa namanya, hal-hal yang beda dengan kita gitu ya. Dan gue sih skeptis tapi percaya. Gen Z ya? Gen Z banget. Gen Z. Kalau Mas Christian gimana nih? Sama ya, percaya nggak percaya. Belum pernah mengalami, jangan sampai pernah mengalami. Tapi kita sering dengar cerita mengenai santet ini. Ya di Indonesia itu cukup banyak orang tahu juga ya. Bukan sesuatu yang baru. Orang langsung ngerti, oh santet tuh udah tahu apa. Berarti ya sebenarnya ada. Tapi ya nggak ada. Karena jangan sampai gue pernah mengalaminya gitu. Sebetulnya proses sampai akhirnya bisa di-approach untuk main di film ini gimana sih prosesnya? Boleh nggak sih? Apakah kalian juga ikut terlibat casting dan sebagainya atau gimana tuh? Sebenarnya kalau buat gue sendiri ya, apa namanya, waktu pertama kali ditawarin film Santet Segoro Pitu itu, manajer gue tuh nge-WhatsApp kan, apa namanya, ya nge-WhatsApp, Ri, ini coba baca nih, dikasih thread Santet Segoro Pitu ini yang dibikin sama Bang Bets Illustration kan. Dan yaudah akhirnya baca. Kebetulan manajer gua ngirim itu cuma 9 malam. Ngirimin thread horor ke gua. Ya ada gila-gilanya juga susah tidur nih. Iya. Gua cuma baca sampai setengah, udah nanti aja deh besok kita ngobrol di kantor Hitmaker gitu. Ya udah akhirnya datang ke kantor Hitmaker. Terus setelah datang ke sana, ngobrol-ngobrol panjang sama Pak Rocky tentang cerita Santet Segoro Pitu, thread-nya apa segala macam, yang kita ngobrol cukup panjang. Dan akhirnya, oke, let's go Pak Rocky. Gue tertarik banget sama film Santet Segoro Pitu karena ceritanya menarik dan juga ini based on true story gitu. Gitu. Itu mungkin approach awal yang ditawarin ke aku tentang film Santet Segoro Pitu gitu. Oke. Kalau dari Mas Christian gimana tuh approach awalnya tuh? Ya, gue film 4 film terakhir gue sama Hitmakers, dan Rocky Soraya, produser, WhatsApp gue ngasih link thread juga sama link thread Twitter, suruh baca. Dan kemudian ya gue udah ngerti ya maksudnya akan dibikin film, terus dia nawarin mau nggak ikutan main sebagai siapa, sebagai Pak Sucipto, kemudian dia kirim sinopsisnya. Juga first draft dari skripnya gitu ya, dan kemudian aku lihat ceritanya harusnya sih cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Dan kita tahu kalau misalnya Hitmakers produksi film
horor itu bagus dalam artian semaksimal mungkin gitu dari sisi budget dan dari sisi sumber daya manusia yang juga menggunakan kru-kru yang bagus, dan aku pikir ya ini sebuah film yang bisa menjadi potensi box office juga, dan aku pikir ya udah aku mau ikutan. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari Mas Christian atau Ari sendiri, kalau untuk pemilihan film itu agak picky nggak sih, dan apa yang kemudian akhirnya oke deh gue join deh di film ini gitu? Kalau buat gue sih, gue gimana ya, rada picky sih sebenarnya, rada picky. Gue milih-milih lah kalau misalnya cerita gitu ya, karena apa namanya, gue suka sama storytelling yang bagus gitu. Oke. Dan itu salah satu alasan kenapa gue picky ya. Dan gue baca film Santet Segoro Pitu ini dari sinopsisnya maupun dari skripnya, gue suka banget sama storytellingnya. Dan juga dari perspektif yang mereka ceritakan di Santet Segoro Pitu gitu ya. Dan itulah apa namanya, kenapa gue ambil ini gitu. Itu ya, iya, hal-hal itu gitu. Dan gue udah pasti percaya lah sama Hitmaker kalau misalnya bikin film horor tuh udah pasti bakal grande. Gitu. Kalau Mas Tian udah 4 tadi ya, sebelumnya ada beberapa film horor, kemudian sampai akhirnya mengambil Santet Segoro Pitu tuh, salah satu alasan yang paling kuat tuh apa sih sampai akhirnya oke deh gue ambil gitu? Alasan-alasan jalan cerita itu nomor 1 pasti, lawan main juga, sutradara, dan juga apa namanya, kadang-kadang gini, kalau misalnya mau menentukan film ini mau diambil atau enggak, masih buat pemain ya. Kalau gue ngelihat, misalnya film drama gitu, drama production house ini biasa garap dramanya itu seperti apa gitu ya. Atau enggak misalnya film horor, production ini apakah mampu membuat film horor dengan maksimal. Begitu juga film-film lainnya. Nah khususnya di Santet Segoro Pitu ini, karena tadi gue udah pengalaman dengan Hitmakers, ya kita melanjutkan saja lah, ibaratnya kalau kata Prabowo ya. Melanjutkan apa yang sudah bagus. Oke. Tapi sebenarnya ini kan tadi sempat dijelasin juga kalau Santet Segoro Pitu ini berangkat dari thread, which is secara tidak langsung mungkin ini juga cerita nyata gitu ya. Sempet ini nggak sih, cari-cari nggak sih atau diajak ngobrol nggak sih sama yang buat thread gitu? Kebetulan kita ketemu ya, Bang Bes datang ke lokasi syuting, ketika kita lagi syuting di Jawa Tengah, penulis threadnya itu datang ya, ada 1-2 kali kesempatan lah kita ngobrol dengan dia, meskipun nggak terlalu banyak karena kita waktu itu lagi sibuk syuting, tapi ya ketemu dengan penulisnya dan ya bercerita lah mereka. Ada advice nggak yang dikasih sama penulis cerita ini, kayak kalau mainin peran ini harus gini gitu. Ada advice nggak sih yang mereka disampaikan? Kayaknya nggak ada, tapi kita cuma cukup ngobrol panjang tentang cerita si Santet Segoro Pitu ini gitu ya, dan juga tentang narasumbernya. Cuman dia nggak nge-spill narasumbernya. Cuman ya apa namanya, kita cukup ngobrol panjang lah, dan gue pun sempat nanya-nanya tentang gimana karakter ini, gimana karakter itu gitu. Tapi lu penasaran gak sih sama? Sebenarnya penasaran, cuman ya kan nggak boleh di-spill ya. Filmnya berlatar belakang tahun 1983 gitu, sekitar 40 tahun lalu. Mungkin kalau untuk Mas Christian udah pernah merasakan gitu, tinggal di tahun 1980-an. Ari sendiri kan ini kan belum pernah gitu. Gimana Ari beradaptasi untuk sampai akhirnya bisa mendalami peran di Santet Segoro Pitu ini? Nah ya, itu juga salah satu tantangan yang paling terberat buat gue sih di film ini, karena selain latarnya tahun 80-an, dialeknya pun Jawa dan bahasanya pun Jawa, dan itu lumayan cukup sulit ya, karena kan aku wong Sunda, aku raiso bahasa Jawa loh, aku raiso bahasa Jawa. Jadi ya aku harus belajar bahasa Jawa untuk film Santet Segoro Pitu, dan juga menyesuaikan apa namanya, lagak orang di tahun 80-an gitu, dan juga cara orang-orang berkomunikasi di tahun 80-an. Aku nanyain juga ke acting coach gitu. Bagaimana gitu. Itu proses belajarnya berapa lama, Ri? Kita belajar di reading sih. Kita semua belajar di reading ya. 1 bulanan atau jangka waktunya nyampe? Sekitar 1 bulanan ya. 1 bulan. 1 bulanan. Kesulitan apa sih yang paling sulit banget Ari adaptasi gitu dalam membawakan karakter ini? Ini ada satu. Sixth Sense, karena karakter si Adi ini punya Sixth Sense. Oke. Dan itu mungkin yang paling berat ya. Dan yang kedua paling berat bahasa Jawa, karena aku orang Sunda. Dan itu lumayan cukup sulit gitu. Tapi untungnya ada Mbak Sarah yang bisa meng-guide tentang Sixth Sense gitu kan. Jadi aku bisa menanyakan beberapa hal tentang orang-orang yang bisa melihat ke Mbak Sarah gitu. Jadi aku bisa dapat saran-saran dan juga advice supaya aku bisa jadi karakter Adi lebih okat lagi gitu. Sempat belajar juga nggak sih sama Mas Christian
soal anak muda di tahun 1980-an seperti apa gitu gambarannya gitu. Anak mudanya kita di acting coach ya? Acting coach, lebih ke acting Acting coach. Oke. Kalau kita kan cerita anak muda di Semarang ya? Iya, Di mana? di Cerita di Semarang. Semarang, di Jawa tahun sekian gitu. Dan acting coach kita sebenarnya lebih banyak menggembleng mengenai penggunaan bahasa Jawa yang ada di dialog supaya diucapkan dengan benar, dan juga pemilihan kata-katanya tuh nggak kayak orang Jawa abal-abal gitu maksudnya ya. Kadang-kadang mungkin saya nggak tahu ya, ada beberapa dialog yang dari skrip seperti itu kemudian diganti gitu ya. Mungkin nggak tahu penulis punya maksud seperti ini, tapi acting coach ngelihat ketika adegan sudah dirangkai, dibuat cocoknya kata-katanya diganti seperti ini aja, seperti itu, yang kayak gitu-gitu. Geser sedikit, tadi kan Ari udah explain gitu. Kalau dari Mas Christian sendiri gimana nih adaptasi karakter Pak Cipto ini gimana sih prosesnya? Pak Cipto dia seorang kepala keluarga, pekerja keras, dan dia mempunyai anak, dan ya terjadi tantangan lah di hidupnya, ada tantangan, kemudian ada guncangan segala macam. Mungkin aku lebih banyak belajar untuk yang tadi itu menggunakan bahasa Jawanya. Bahasa Jawa. Gitu. Jadi secara umum sih lebih titik itu yang lebih berat. Tapi kalau yang lainnya saya sendiri nggak terlalu mendapatkan banyak masalah. Karena lawan main saya, istri saya Sarah Wijayanto, kita udah pernah main juga di film-film sebelumnya, udah kenal. Jadi secara chemistry lebih mudah dibangun sama Ari dan Sandrina juga. Kita baru pertama kali ketemu di proyek ini, tapi ketika proses reading kita intens ketemu, jadi secara chemistry lebih mudah dibentuk lah. Gitu. Mau tahu dong, ini proses syutingnya berapa lama kira-kira? Sekitar 40 harian ya, sama break tapi. Itu di Semarang seluruhnya? Jawa Tengah. Pokoknya. Oh, Jawa Tengah, Semarang dan sekitar ya? Ya. Tapi di Semarangnya kita nggak Semarang ada. kita nggak ada, kita di daerah Jogja, Klaten, Magelang. Ini kalau aku lihat di trailer, bagaimana kemudian Hitmaker terlihat serius banget gitu, ngegarap, membuat sebuah suasana ambience-nya di tahun 1980-an. Ini kan secara nggak langsung Mas Christian yang pernah lahir di 1980-an, ada ini nggak sih, maksudnya kayak jadi nostalgia gitu balik 1980-an dengan... Oh ya, ada sih. Kebetulan Pak Sucipto itu kan dia seorang pedagang. Dia seorang pedagang di pasar. Jadi set pasarnya itu ya toko kelontong, ada etalase dan ada barang-barang yang dijual. Dan ketika aku amati di lokasi syuting itu memang barang-barang yang dari zaman gua kecil lah, pada prinsipnya gitu ya. Nostalgia yang beneran gitu. Dan gue salut sih sama tim artnya, ini masih bisa mendapatkan barang-barang tersebut masih ada gitu ya. Ketika gue lihat, oh ini dulu gue tahu nih, waktu kecil ada nih emang barang nih. Sekarang udah puluhan tahun udah gak pernah lihat, tapi ternyata ada lagi. Jadi ya menarik sih, seru. Tapi ya itu dia applause untuk tim artnya yang benar-benar bisa menghadirkan barang-barang itu dan secara real ada di tempat gitu. Dan itu kan nggak mudah ya. Ya. Salah satu contoh barang yang... Ada shampoo, saya nggak usah nyebut mereknya. Ada shampoo sekarang udah nggak ada, udah discontinue. Warnanya hijau, terus logonya ungu. Ini shampoo gue tahu nih. Gue dulu pernah pakai nih. Iya, Gitu. terus ada apa sih? Karena Pak Sucipto kan dia toko segala ada, kalau beras apa gitu kan standar ya. Tapi kayak produk-produk apa sih, cat-cat rambut, apa yang bapak-bapak zaman dulu, gitu-gitu tuh ada. Aku mau tahu juga dong, ini kalau dari semua selama 40 hari proses syuting gitu, ada nggak sih salah satu scene favorit kalian? Boleh nggak di-spill? Tapi nggak perlu dibocorin gitu. Mungkin yang ada di trailer. Ya itu tadi, kalau gue sih mungkin scene favorit yang gue kerjain ya, itu secara umum adalah scene pasar. Meskipun itu juga susah ya, karena berkaitan dengan banyak ekstras, figuran sampai 100-an. Tapi kenapa favorit? Karena gue ngeliat betapa Mas Tommy dengan tim production itu mencoba menghadirkan pasar di tahun 80-an itu secara asli gitu ya. Dan kita sebagai pemain, kalau misalnya ngelihat setnya digarap sedemikian rupa, tadi gue bilang produk-produk yang ada, itu tuh kayaknya happy gitu. Kayaknya happy, kenapa? Kayaknya wah gue mesti ini juga nih, mesti bagus juga lah. Ibaratnya setnya udah bagus, baju udah bagus, ya kita harus memberikan yang terbaik. Dan syuting di situ cukup seru karena ya ketemu dengan banyak orang, mencoba menghadirkan situasi pasar, dan ya begitu sih. Kalau Ari ada nggak favorit mungkin? Di trailer mungkin ada. Kita tadi belum nyebutin sih, kita tuh punya adik kecil lagi. Oh, oke. Arif namanya.
dan Juna yang memainkan. Jadi ada satu adegan di trailer, aku berinteraksi dengan adikku itu. Pokoknya itu aja yang aku bisa bilang. Yang adiknya berdarah-darah itu bukan nggak sih? Iya, di trailer ada kan ya itu. Aku tidak perlu menyebutkan. Tadi Ari sempat sebut kalau di film ini Ari punya indera keenam atau sixth sense begitu. Aku mau tahu dong, tadi juga sempat diajarin kan sama Mbak Sarah. Mbak Sarah tuh ngajarin apa sih gitu? Ada hal-hal yang ditekenin gak sih Mbak Sarah, nanti harus begini, harus segini, harus gini? Bukan mengajari ya, nggak dibuka juga sih mata-matanya. Jadi nggak mau. Cuman ya, gue nanya aja sebagai orang yang bisa gitu ya, perspektifnya itu seperti apa gitu. Orang yang bisa melihat tuh kayak apa perspektifnya gitu di mata mereka gitu. Dan yang gue tanya adalah Mbak Sarah bilang, coba kamu bayangin aja apa namanya, setiap kamu ada di mana-mana selalu ada yang ngeliatin kamu dari setiap sudut katanya. Oke. Ya udah, akhirnya pendekatan itu yang aku coba untuk masukin ke karakter kan. Jadi aku cobain di kamar, bayangin aja ada yang ngeliatin dari ujung gitu. Untuk bisa mendapatkan kegelisahannya, keresahannya, terus kestresannya kayak apa gitu. Ya udah itu yang aku lakuin pendekatannya. Sempat stres nggak sih Ri selama proses itu? Maksudnya itu kan nggak mudah ya, maksudnya pretending kalau seolah-olah di sekitar kita tuh ada sesuatu gitu. Lu sempet stres nggak sih? Nggak juga ya, karena nggak diterapin tiap hari juga sih, karena takut ya. Iya, atau mungkin lu nggak nyaman gitu. Iya, nggak nyaman, nggak diterapin tiap hari juga, nggak dipikirin tiap hari juga. Cuman ada momen-momen tertentu di mana, oke, ini gue harus masuk karakter Ardi, kita cobain masukin ini yuk. Yaudah, akhirnya gue coba masukin imajinasi itu di kepala gue gitu, supaya ngebayangin ada orang yang ngeliat dari sudut gitu. Bayangin aja ada stalker yang ngeliatin lu 24 jam dari setiap sudut gitu. Secara nggak langsung hal-hal itu yang kemudian membangun gestur dan sebagainya gitu ya? Iya, itu secara nggak langsung. Tapi kalau lo sendiri ada keinginan nggak buat bisa dibuka gitu? Enggak, sorry, mohon maaf. Jangan. Nggak mau. Oke. Kan film horor itu kan ada banyak gitu kan. Kalau dari kalian berdua, apa sih yang menurut kalian Santet Segoro Pitu ini spesial gitu daripada film-film horor lainnya? Apa yang menjadi pembeda? Pertama, santet gitu ya. Santet ini adalah sesuatu yang banyak orang Indonesia udah tahu gitu ya. Part of the culture. Dan cukup relate dengan audience kita, penonton gitu. Jadi mungkin ini akan mereka lebih mudah mencerna cerita yang akan terjadi di film ini. Dan kalau misalnya mereka lebih mudah mencerna kan biasa mereka lebih akan gampang untuk mengikutinya lah gitu ya. Dan apa yang mau kita dapatkan efeknya dari penonton nonton film itu, yaitu rasa takut, rasa cemas, atau insights mengenai santet itu bisa tercapai gitu. Dan kedua juga bahwa ya kita menggarap ini dengan beda gitu ya, dengan sangat niat, dengan sangat kerja keras dan bagus. Nanti lu ceritain setan. Mengenai setannya gimana? Setannya gimana tuh? Kenapa? Karena setannya ini tuh nggak stereotip. Setan itu nggak yang kuntilanak doang, nggak yang pocong, nggak yang rowo. Ini nggak stereotip, beda banget sama setan-setan yang ada di pikiran kita gitu. Itu yang bikin gue tertarik sama Santet Segoro Pitu gitu. Dan itu kenapa alasan gue mau gitu, karena gila, men, hantunya tuh nggak cuma satu atau nggak dua yang dibikin beda, ada banyak banget, beneran banyak banget hantunya. Setan gak stereotip tuh maksudnya gimana tuh? Stereotip tuh kayak misalnya pocong, kuntilanak, itu stereotip kan? Ini maksudnya setannya bentuk baru atau? Bentuk yang aneh-aneh. Oh, oke. Jadi nggak cuma stereotip kayak kuntilanak, pocong gitu, yang ditampilin di film ini gitu. Dan bentuknya tuh aneh-aneh dan juga menarik-menarik gitu, yang gue lihat gitu. Dan serem-serem semua. Oke. Tapi gue mau tanya deh, kalau 40 hari proses syuting ada hal-hal yang nggak enak nggak sih selama proses syuting? Maksudnya mungkin diikutin setan atau apa gitu? Nggak ada sih, maksudnya kalau secara langsung ke gue, kalau juga nggak ada sih. Tapi ya standar kru kesurupan, begitu-begitu lah, itu standar gitu sih. ada. Dikejar Astrada. Nggak usah syuting film setan, film biasa pun kadang juga gitu. Dikejar Astrada. Kalau gue lihat juga di film, lo juga ada scene, di trailer maksudnya ada scene di pantai-pantai itu di mana tuh? Itu bagus banget tuh. Itu kita beneran di 7 pantai di Jawa Tengah, di Jogja sekitaran, Jogja sana lah pokoknya. Yang gue tahu ada banyak pokoknya pantai yang gue tahu Parangtritis aja. Cuma sisanya gue nggak tahu, gue lupa beneran. Berarti soalnya banyak banget pantainya, kita satu hari tuh bisa 3 pantai.
Satu hari syutingnya bisa 3 pantai atau 2 pantai. Saking banyak jadi lupa nama-namanya. Tapi itu bagus-bagus semua pantainya. Dan adegan-adegan yang di sana semuanya cukup exhausting ya, mentally dan juga physically, karena banyak banget adegan teknis, banyak banget emosi-emosi yang harus dikeluarin, dan kadang-kadang kita pun sebagai aktor lelah gitu ya, karena angin, karena cuaca, karena teknis gitu. Jadi itu lumayan cukup menguras energi dan juga mental. Tapi itu berarti ada ini dong, ada latihan ini juga apa namanya? Kayak fisik gitu-gitu ada nggak sih? Kalau fisik nggak ada sih. Tapi ya karena dari awal kita syutingnya emang udah berat, mungkin itu udah kebangun dari awal. Ri, terakhir main film horor tuh kapan sih atau ini pertama? Terakhir itu 2022. 2022. Ya, 2022. Biasanya drama, komedi, atau enggak keluarga. Gimana kemudian akhirnya setelah 2022 ke 2024 lo harus nge-switch main di horor lagi? Ada sebenarnya seru sih, maksudnya udah ada 2 film horor sebelumnya kan yang aku pernah gue mainin, dan ini film horor gue yang ketiga gitu, dan menarik aja gitu karena gue suka banget sama proses pembuatan film horor tuh, karena beda aja gitu dari film drama dan juga yang lainnya gitu. Dan apa yang menarik, paling menarik? Yang menarik adalah proses syutingnya. Oke. Karena kan film drama itu lo harus tampilnya maksimal gitu, harus tampil clean look apa segala macam. Sedangkan film horor tuh lu tampilnya harus kotor, harus berdarah-darah, harus apa kayak gimana gitu, dan itu proses yang cukup menarik buat gue. Gue suka banget diubah-ubah gitu. Kalau Mas Christian sendiri selama proses syuting ini ada tantangan yang sulit nggak sih? Tantangan mungkin lebih ke tadi ya, bicara bahasa Jawa, bahasa Jawa. Karena kita dilatih ketika proses reading selama 1 bulan itu dengan acting coach untuk berdialog sesuai dengan skrip. Berdialog sesuai dengan skrip, tapi ketika pada kenyataan kita syuting, kan saya Pak Sucipto itu adegannya di pasar. Kalau pasar kan ada pembeli. Ada pembeli yang kita ambil pemain-pemain figuran yang asli dari orang lokal gitu. Nah mereka kan bahasa Jawa sehari-hari gitu ya. Jadi ketika gua ngomong sesuatu, kalau dia mereply atau merespon tidak sesuai skrip, gue akan bingung gitu. Kadang-kadang kan orang improve ya. Sebagai pemain, kalau bahasa Indonesia pun gue bisa improve enak gitu mainnya. Tapi ini karena gue nggak ngerti bahasa Jawa selain yang ada di skrip, ya jadi memang tantangannya adalah untuk adegan tersebut dibuat harus sesuai skrip gitu. Memang kedengarannya lebih mudah ya, tinggal ngomongin aja gitu. Tapi kalau sebagai pemain tuh, apalagi gue lebih senang sebenarnya nggak terlalu kayak skrip gitu. Karena itulah toolsnya pemain adalah kata-kata, dan ketika terjadi improvisasi itu harus bisa dimainkan supaya tujuan message-nya penting dapat. Nah itu lebih seru buat pemain. Tapi ketika harus sesuai skrip, takutnya jadi kaku. Iya benar. Gitu ya, paling itu aja sih. Itu aja. Tadi sempat disebut juga selain ada pemain lain, siapa aja sih selain Ari dan juga Mas Christian di film Segorop Itu ini? Ada Sandrina Michelle berperan sebagai Shiva, itu adik aku, adiknya Ardi, dan juga ada Alif Juna berperan sebagai Arif di film Segorop Itu, jadi adik yang paling kecil. Terus ada siapa lagi? Sarah Wijayanto sebagai ibu, dan juga ada Erwin Moron, ada Edward, ada Om Edward, ada siapa lagi? Mas Agus. Oke. Lumayan cukup banyak ya? Lumayan cukup banyak ya. Berarti ini nanti Santet Segorop Itu bakal tayang tanggal 7 November 2024? Iya, betul. Oke. Wah, luar biasa banget. Kayaknya hari ini kita sudah ngobrol banyak banget soal Santet Segorop Itu dan bagaimana kemudian prosesnya dari awal sampai akhirnya jadi, dan nanti kita bakalan lihat secara langsung bagaimana sih kemudian film ini diputar di bioskop. Mungkin dari Ari atau Christian, boleh kalau misalkan mau promosi terkait Santet Segorop Itu dan hal apa sih, kenapa sih masyarakat harus nonton film ini gitu. Oke. Halo buat teman-teman, jangan lupa ya buat nonton film Santet Segorop Itu tanggal 7 November 2024. Dan kenapa teman-teman harus nonton? Karena kalian kalau misalnya nonton film Santet Segorop Itu bisa merasakan all you can feel. Karena semuanya ada di sini, dramanya, horornya, konfliknya itu ada komplit, lengkap. Ajak teman-teman, ajak keluarga gitu. Pokoknya semakin ramai pasti semakin seru gitu ya. Kalau nonton film horor sendirian itu semakin takut. Tapi kalau misalnya emang kalian cari takutnya, film ini pas.
Sobat Media Indonesia, tadi kita udah ngobrol bareng soal Santet Segoro Pitu. Terima kasih banget udah nonton Nunggu Sunset pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga pergi ke bioskop untuk nonton Santet Segoro Pitu tanggal 7 November 2024.